kami kelompok 4 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, saya Intania Destiana Putri dengan NPM 202214500276. Saya Sofia Nurmadina dengan NPM 202214500278. Saya Nurulita Zana dengan NPM 202214500281. Saya Nisa Widya Stuti dengan NPM 202214500318. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Secara etimologi atau istilah, pedagogi diambil dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata paes yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing atau penuntun anak. Dalam praktek di masa lalu, ada seorang pelayan yang mengantar seorang anak yang pulang pergi sekolah, dan ia juga berfungsi sebagai pengasuh anak tersebut. Jadi, pedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam perkembangan dunia barat, pendidikan dibagi menjadi beberapa konsep pemikiran, di antaranya pedagogi, andragogi, dan education. Pedagogi mengarahkan pendidikan agar anak dapat menjadi dewasa. Namun, jika hasilnya tidak mencerminkan kedewasaan, maka timbul aliran andragogi yang berarti manusia dewasa secara fisik, tetapi pribadinya belum matang, sehingga butuh upaya pendidikan untuk orang dewasa. Setelah gerakan tersebut, muncul konsep pemikiran berikutnya, yaitu education. Education dapat diartikan sebagai transfer of knowledge dan making scientific attitude, atau transfer pengetahuan dan pembentukan sikap ilmiah. Sedangkan secara istilah, pengertian pendidikan adalah satu sistem pengubah sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pembelajaran serta kursus. Selain pengertian tersebut, ada juga pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peserta didik dapat dikatakan dewasa apabila mereka memiliki sifat berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki kestabilan dalam tingkah laku. Yang kedua, peserta didik dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, inisiatif, yang artinya mempunyai kesadaran diri dalam melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, pengendalian diri. Yang kelima, kemantapan diri, yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri dan merasa puas atas apa yang telah dilakukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pendidikan. 1. Pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11, Pasal 39, peserta didik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jadi, seorang pendidik harus memahami akan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus dibekali dengan berbagai ilmu keguruan dan disertai pula dengan latihan tentang keterampilan keguruan. Nah, di pendidik ini masing-masing memiliki nama-nama tersendiri. Misalnya di jenjang dasar sampai jenjang menengah atas itu dikenal sebagai guru, dan di jenjang tinggi dikenal sebagai dosen. Tapi baik guru maupun dosen nantinya diharapkan memiliki 4 keterampilan, yaitu keterampilan pedagogik, keterampilan kepribadian, keterampilan profesional, dan keterampilan sosial. Seorang anak mendapatkan pendidikan tidak hanya ketika mereka dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, seorang pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab dalam membantu pengembangan proses pertumbuhan anak dalam menuju proses pendewasaan. 2. Peserta didik.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, peserta didik ini masing-masing mempunyai nama, misalnya untuk jenjang SD sampai jenjang SMA dikenalnya sebagai siswa, dan di jenjang pendidikan tinggi itu dikenalnya sebagai mahasiswa. Jadi baik siswa maupun mahasiswa itu sama-sama peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajarannya merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. 3. Interaksi edukatif, yaitu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Seperti apa bentuk interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik? Yaitu ketika melangsungkan kegiatan pembelajaran, jadi yang belajar adalah siswanya, dan yang mengajar adalah gurunya atau dosennya. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berinteraksi. Pendidik juga dapat menggunakan media untuk memperlancar proses komunikasi. Nah, pencapaian tujuan pendidikan secara optimal biasanya ditempuh melalui proses komunikasi intensif sebagai dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Jadi, untuk mencapai tujuan pendidikan, itu harus terjadi interaksi edukatif antara pendidik maupun peserta didik. Selanjutnya yang keempat, ada materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Materi yang akan disampaikan dalam proses pendidikan sebenarnya adalah pesan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi dengan peserta didik. Oleh karena itu, tanpa menguasai materi pendidikan, mustahil proses yang akan dilakukan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, maka menjadi kewajiban bagi setiap pendidik untuk menguasai apa yang akan diajarkan kepada siswa secara mantap. Penguasaan yang baik terhadap materi yang akan disampaikan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan menumbuhkan gairah serta minat guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada materi lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Di samping itu, lingkungan memberikan pengaruh dan dorongan. Lingkungan juga yang memberikan kesempatan pada kemungkinan-kemungkinan atau potensi yang dimiliki seorang anak untuk berkembang. Lingkungan pendidikan tidak hanya didapat di sekolah saja, tetapi pendidikan bisa didapat di lingkungan keluarga dan bisa di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu aliran pendidikan. Yang pertama, ada aliran empirisme. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke dengan teorinya yang sangat dikenal yaitu teori tabula rasa. Menurut teori ini, manusia dilahirkan putih bersih seperti meja, lilin, kertas putih yang berarti anak manusia lahir tanpa membawa potensi apa-apa. Aliran empirisme atau sering disebut dengan aliran environmentalisme merupakan aliran yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya sejak lahir tidak dipentingkan. Unsur lingkungan yang dimaksud adalah pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat berupa stimulan dari alam bebas maupun yang diciptakan secara sengaja oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu, perkembangan anak manusia sangat tergantung pada pendidik, lingkungan, dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. 2. Aliran nativisme,
Istilah nativisme berasal dari kata nativus yang artinya terlahir. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, yaitu seorang filosofis Jerman. Aliran ini berbanding terbalik dengan aliran empirisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan pembawaan dan potensi yang ada pada dirinya masing-masing, sehingga peranan pendidikan dan lingkungan tidak mempengaruhi perkembangan anak. Contohnya, seperti seorang bayi lahir dari orang tua yang pintar, maka bayi itu pun akan pintar. Dengan demikian, maka pendidikan akan berhasil atau tidak berhasil sepenuhnya ditentukan oleh peserta didik itu sendiri dengan bakatnya masing-masing. Karena itu, aliran ini menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan, dianggap kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori filosofis Prancis Jean-Jacques Rousseau. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Rousseau menginginkan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar, karena hanya alamlah yang paling tepat menjadi guru. Oleh sebab itu, diserahkan pendidikan kepada alam dengan menyediakan permainan yang bebas kepada anak untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuannya, serta kecenderungannya. Rousseau juga berpendapat bahwa jika anak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma, hendaknya orang tua atau pendidik tidak perlu untuk memberikan hukuman. Biarlah alam yang menghukumnya. Contohnya, seperti jika seorang anak bermain pisau atau bermain api kemudian terbakar atau tersayat tangannya, atau bermain air kemudian ia gatal-gatal atau masuk angin. Ini adalah bentuk hukuman alam. Biarlah anak itu merasakan sendiri akibatnya yang sewajarnya dari perbuatannya itu, yang menantinya menjadi insaf dengan sendirinya. 4. Aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang akan memberikan pengalaman pada anak. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Ia berpendapat bahwa sejak lahir anak telah membawa pembawaannya, pembawaan baik ataupun pembawaan buruk. Namun, dalam perkembangannya ditentukan bersama baik oleh pembawaan ataupun lingkungan. Pembawaan tidak akan berkembang dengan optimal apabila tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari faktor lingkungan. Demikian juga sebaliknya, karena bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Contohnya, lingkungan akan membentuk peserta didik menjadi pelukis. Menurut teori, ini tidak akan berhasil apabila peserta didik tidak membawa pembawaan bakat seninya. Sekian penjelasan